Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Fahrudin Ali, mahasiswa STEMS Yogyakarta dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gotong royong. Nah, kalau di Indonesia, gotong royong adalah istilah untuk bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, kegiatan gotong royong ini dilakukan secara bersama-sama dengan sukarela agar pekerjaan itu cepat selesai dan jadi mudah. Adapun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Nah, kegiatan ini juga sudah tidak asing bagi orang Indonesia. Gotong royong bisa dibilang menjadi satu di antara ciri khas bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia telah ada sejak dahulu kala. Agar kita lebih mendalami apa itu gotong royong, maka saya di sini akan menjelaskan pengertian yang sudah dituliskan oleh para ahli, yaitu Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo. Mereka mengemukakan gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan yang berdasarkan efisiensi yang sifatnya praktis, dan ada pula yang aktivitas kerjasama yang lain. Nah, dalam gotong royong di sini terdapat 4 unsur, yaitu unsur-unsur gotong royong yang pertama, kesatuan, kedua, kebersamaan, ketiga, kekeluargaan, keempat, kerukunan. Nah, tentu dalam gotong royong ini ada nilai, poin, tujuan, dan manfaat. Nah, di sini saya akan menyebutkan tujuan dari diadakannya atau tujuan gotong royong. Yang pertama, mengajak setiap orang untuk bekerja sama memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkungan. Tujuan yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan dan kekeluargaan. Ketiga, membuat warga lebih kompak serta bisa mengenal satu sama lain. Yang keempat, membuat pekerjaan ini menjadi lebih ringan. Yang kelima, bisa mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, bisa menghemat pengeluaran. Dan yang terakhir, mempercepat suatu pekerjaan. Nah, adapun manfaat gotong royong, di sini banyak sekali manfaat dari gotong royong, tapi saya akan menyebutkan beberapa saja yang sekiranya penting bagi kita untuk mengetahuinya. Pertama, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kedua, menjaga solidaritas antar sesama. Ketiga, menjaga kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, tidak boros dalam pengeluaran yang memerlukan biaya. Yang kelima, pekerjaan cepat selesai. Yang keenam, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan lingkungan. Yang kedelapan, menciptakan ketentraman dan kedamaian antar warga. Dan yang terakhir, gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga ketika gotong royong diadakan maka semua orang akan terasa sama derajatnya. Nah, lanjut lagi ke karakteristik gotong royong. Pertama, sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa, dan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan.
sebagai bahan pertimbangan bahwa nilai-nilai kebersamaan yang selama ini ada perlu senantiasa dijunjung tinggi dan dilestarikan agar makin lama tidak kian memudar. Yang ketiga, memiliki nilai luhur dalam kehidupan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena dalam kegiatan gotong royong, setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang, tetapi memandang keterlibatan dalam suatu proses pekerjaan sampai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Yang keenam, suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, faktor dan nilai yang terkandung dalam gotong royong. Di antara faktor-faktor pendorong gotong royong adalah yang pertama, manusia makhluk sosial. Yang kedua, keikhlasan berpartisipasi. Yang ketiga, adanya kesadaran saling membantu serta mengutamakan kepentingan bersama atau umum. Keempat, peningkatan atau pemenuhan untuk kesejahteraan. Kelima, usaha penyesuaian dan integrasi atau penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Pertama, ada kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. 2. Persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. 3. Rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan hingga uang. 4. Tolong menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Yang kelima, sosialisasi. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Mungkin sekian dari yang materi saya sampaikan. Mudah-mudahan di video kali ini dapat membantu memahami apa itu gotong royong. Dan jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, kalian bisa mengulang lagi video ini sampai kalian hafal dan perlu dicatat supaya ilmu itu tidak hilang. Oke, saya Fahrudin Ali. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.